Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Pada tanggal 29 Januari 2025 beredar postingan pencarian orang hilang di medsos di wilayah Kutai Barat. Sebuah keluarga sedang kebingungan mencari keberadaan anak mereka yang bernama Ailen berusia 4 tahun yang belum pulang sejak jam 11 siang sampai malam harinya. Ailen pamit kepada ibunya hendak membeli es krim. Sang ibu pun mengizinkan karena Ailen tidak pergi sendiri saat itu. Namun ternyata ini adalah awal dari sebuah kejadian besar di dalam keluarga mereka. Ailen tidak juga kembali pulang. Apa yang terjadi kepada Ailen? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Ailen adalah seorang anak balita lucu dan menggemaskan yang baru berusia 4 tahun dan sering dipanggil dengan sebutan endut oleh orang-orang di sekitar Ailen yang gemas kepada balita lucu tersebut. Ailen anak keenam dari pasangan Bapak Hamidi dan Ibu Bar. Kakak-kakak dari Ailen beberapa sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Mereka merupakan warga asal Kalimantan Tengah yang sudah puluhan tahun menetap di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Tepatnya di RT 11 Kampung Intulingau, Kecamatan Nyuwatan. Sebelum menetap di RT 11 kampung tersebut, Pak Hamidi dan keluarganya lebih dahulu menjadi warga RT 13 dan menetap cukup lama di sana. Seiring berjalannya waktu, anak-anak dari Pak Hamidi yang beranjak besar dan kemudian bersekolah membutuhkan tempat tinggal yang lebih dekat dengan sekolah agar akses pulang dan pergi ke sekolah lebih mudah. Akhirnya Pak Hamidi dan keluarga memilih untuk tinggal di sebuah rumah gembala yang kebetulan kosong di RT 11. Kampung Intulingau sendiri merupakan sebuah wilayah yang dihuni oleh kurang lebih 2.000 jiwa dengan 700 kepala keluarga. Beberapa adalah pendatang dari provinsi tetangga seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Pak Hamidi yang adalah pendatang dari Kalimantan Tengah ini saat ini berprofesi sebagai pekerja kayu di kampungnya. Dan sekitar 1 tahunan ini Pak Hamidi memiliki seorang rekan baru di tempat kerjanya. Sama-sama pendatang di Intulingau. Namanya adalah Maliki. Usianya terpaut cukup jauh dengan Pak Hamidi. Maliki baru berusia 20-an tahun. Namun walau usia mereka cukup jauh, kedekatan antara Pak Hamidi dan Maliki bisa terjalin dengan baik. Mungkin karena sesama pendatang ya, di mana Maliki ini adalah warga asli dari Sambas, Kalimantan Barat. Kebetulan pula salah satu menantu Pak Hamidi adalah orang asli Sambas. Jadi seolah semesta mempersatukan kedekatan antara Pak Hamidi dengan Maliki. Sebagai pendatang baru di kampung tersebut, tentu saja Maliki merasa sangat senang berkenalan dengan Pak Hamidi yang ramah dan baik kepadanya. Sesekali Maliki datang berkunjung ke rumah Pak Hamidi dan berkenalan dengan anak-anak dari Pak Hamidi. Dia sendiri sebetulnya tinggal di sebuah kos sederhana yang ada di Kecamatan Linggang Bigung, cukup jauh dari rumah Pak Hamidi. Jarak tempuh sekitar 2 jam lewat jalan darat. Semakin lama kenal, Maliki semakin sering datang ke rumah Pak Hamidi. Kadang hanya numpang ngecas handphone. Berasa sudah seperti keluarga sendiri mungkin ya. Maliki juga sering membelikan jajanan untuk anak-anak Pak Hamidi yang masih kecil, termasuk Ailen atau endut tadi. Maliki gemes banget dengan putri kecil dari Pak Hamidi itu. Ailen juga tidak canggung lagi dengan keberadaan teman sang ayah tersebut di rumahnya. Seperti pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 lalu, setelah menghadiri sebuah acara di desa Intulingau, Maliki kembali berkunjung ke rumah Pak Hamidi di siang hari, mau numpang ngecas handphone lagi-lagi. Saat itu Maliki bertemu dengan beberapa orang anggota keluarga Pak Hamidi termasuk Ibu Bar dan juga Ailen. Melihat Ailen yang menggemaskan itu, Maliki kemudian berinisiatif untuk mentraktir. Siang-siang gini enaknya jajan es krim kali ya. Maliki pun kemudian mengajak Ailen untuk pergi membeli es krim di warung. Tanpa ragu, Ailen tentu senang sekali mendengar ajakan tersebut. Apalagi yang mengajak adalah teman ayahnya, bukan orang asing. Ailen dan Maliki kemudian pamit kepada Ibu Bar untuk keluar sebentar membeli es krim. Ibu Bar mengizinkan Ailen pergi. Paling kan hanya sebentar perginya.
Jam 11 siang Aileen pergi membeli es krim. Jam 12 Aileen belum pulang juga. Sampai berjam-jam berikutnya Aileen tidak ada kabar. Begitupun Maliki yang tadi mengajaknya pergi. Paniklah keluarga Pak Hamidi. Kemana mereka pergi? Jangan-jangan ada apa-apa di jalan. Berbagai pikiran tidak mengenakan muncul di benak Pak Hamidi sekeluarga. Sore hari mereka mulai mencari keberadaan Maliki. Dan setelah dicari kemana-mana, tidak juga ada yang melihat mereka berdua. Di sepanjang jalan yang mereka lewati juga tidak tampak bekas keberadaan mereka. Aileen juga mereka cari sampai ke pelosok-pelosok kampung, bertanya ke seluruh warga yang mereka temui. Nihil, tidak ada yang mengetahui di mana Aileen dan Maliki berada. Mulailah timbul kecurigaan jika Maliki membawa Aileen pergi, karena tidak biasanya pemuda tersebut sangat susah dicari dan dihubungi. Kakak tertua Aileen pun kemudian membuat laporan orang hilang ke kantor kepolisian, dan dalam waktu bersamaan keluarga juga menyebarkan informasi mengenai hilangnya Aileen dengan menyertakan foto Aileen juga Maliki dan nomor keluarga yang bisa dihubungi bila ada yang menemukan mereka. Kronologi singkat dari hilangnya Aileen juga mereka sebutkan dalam pengumuman orang hilang tersebut. Bagi yang melihat orang ini mohon kasih info, soalnya dia sudah bawa anak atas nama Aileen atau Endut umur 4 tahun. Bilangnya mau pergi beli es dari jam 11, tapi sampai sekarang belum pulang juga. Jika ada yang melihat, mohon hubungi nomor di bawah. Di sana dipampang foto Maliki yang mengenakan kaos hitam dan celana biru selutut serta foto Aileen. Hari Rabu itu menjadi hari terpanjang dalam sejarah keluarga Pak Hamidi. Tanpa henti mereka terus berusaha mencari Aileen. Di hari Kamis keesokannya pencarian dilakukan lagi dibantu oleh para warga yang ikut bersimpati kepada Pak Hamidi sekeluarga. Area pencairan pun diperluas sampai ke wilayah hutan atau perkebunan yang berjarak sekitar 1-2 km dari rumah Pak Hamidi. Perasaan Pak Hamidi semakin tidak karuan sobat. Ikatan batinnya sangat kuat dengan anak perempuannya itu. Mungkin ini jugalah yang kemudian membimbing Pak Hamidi untuk mencari ke arah sebuah hutan bernama kawasan hutan Leuhan, berjarak sekitar 1,5 km dari rumah dan sekitar 700 meter dari jalanan umum. Tidak lama berada di sana, di sekitar pukul 11 siang, Pak Hamidi melihat sesosok tubuh mungil terbaring dengan posisi telentang di atas rerumputan. Aileen. Tubuh kecil itu adalah Aileen anaknya. Pak Hamidi tidak kuasa menahan sedihnya dan beliau memanggil para warga memberi kabar bahwa Aileen anaknya sudah ditemukan, namun dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Aileen tampak seperti orang yang sedang tidur saat itu, masih dengan pakaian lengkap yang tersibak bagian atasnya dan celana panjang yang basah karena terkena suatu cairan. Dengan segera keluarga pun melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian setempat, dan dengan segera juga tim kepolisian mendatangi lokasi Aileen ditemukan. Dari penyelidikan awal mereka menduga bahwa Aileen ini menjadi korban penghabisan nyawa sekaligus pemerkosaan. Namun untuk kepastian lebih lanjut mereka menunggu hasil visum dari rumah sakit. Tubuh kecil Aileen pun kemudian dibawa ke RSUD Harapan Insan Sendawar untuk dilakukan visum. Lalu kemana Maliki? Orang yang terakhir bersama Aileen. Semakin besarlah kecurigaan keluarga kepada pemuda ini. Mereka memohon kepada pihak kepolisian untuk segera mengejar si terduga pelaku ini. Keterangan beberapa saksi dikumpulkan, bukti-bukti yang ditemukan dikumpulkan. Kerjasama dengan tim Resmob Polres Barito Utara Polda Kalteng dan tim Resmob Polres Sambas Polda Kalbar dilakukan juga. Besar dugaan Maliki akan pergi melarikan diri ke rumah orang tuanya di Sambas, Kalimantan Barat. Dengan cepat sekali kasus ini tersebar di berbagai media sosial, lengkap dengan foto Maliki sebagai terduga pelaku yang menjadi buron saat itu. Media-media lokal serta orang-orang yang peduli dengan kasus ini mencoba terus menyebarkan foto Maliki dengan harapan akan ada orang di luar yang melihat keberadaan si pemuda ini. Pihak kepolisian juga terus melakukan pengejaran dan pengintaian. Hanya saja mereka justru tidak menampilkannya di media sosial karena khawatir jika Maliki mengetahui dia akan semakin jauh melarikan diri. Polres Kutai Barat fokus pada wilayah Kalimantan Tengah dan Sambas, Kalimantan Barat.
Kendala yang mereka hadapi dalam pengejaran adalah medan jalan yang lumayan sulit untuk dilewati. Dan berkat kegigihan tim gabungan kepolisian, akhirnya Maliki dapat diamankan di rumah keluarganya di Dusun Sadayan, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 1 minggu setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 4 Februari 2025. Penangkapannya di daerah Sambas, di rumahnya yang kita sudah intai kurang lebih ya tadi itu 1 minggu. Kita minta tolong bantuan dari personil Jatara Polres Sambas. Dari Sambas, Maliki pun kemudian dibawa ke Mapores Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut. Di sanalah Maliki membuat sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan dan menceritakan detail kronologi kejadian. Rabu siang tanggal 29 Januari itu Maliki ingin mengajak pergi Aileen keluar karena memang dia gemas sekali dengan bocah tersebut. Dirayulah anak itu dengan jurus ajak jajan es krim. Maliki memboncengkan Aileen dengan sepeda motornya sendiri. Alih-alih pergi ke warung es krim, Maliki ternyata malah terus melajukan kendaraannya ke arah hutan. Sesampainya di tempat yang dia rasa aman di tengah hutan, Maliki memarkirkan sepeda motornya. Dia ajak Aileen turun dari motor, lalu tanpa diduga Maliki mulai berusaha melesehkan Aileen. Dengan menggunakan 2 jarinya, Maliki masukkan ke daerah vital Aileen, yang vital depan dan belakang ya sobat. Tentu saja Aileen merasakan sakit yang luar biasa kala itu. Pecahlah tangis sang bocah. Mendengar tangisan Aileen, bukannya Maliki tersadar dan menghentikan perbuatannya, namun dia malah menekan leher Aileen dengan kedua tangannya, sampai anak itu pun berhenti menangis dan juga berhenti bernafas. Iya sobat, adik Aileen menghembuskan nafas terakhirnya pada saat itu juga. Melihat Aileen yang sudah tidak bernafas, Maliki menjadi panik, tapi tidak mau begitu saja melepaskan kesempatan yang ada. Dia kemudian melakukan pemerkosaan kepada tubuh kecil Aileen sampai keluarlah cairan dari Maliki. Di mana cairan Maliki ini ternyata adalah cairan yang membasahi pakaian bawah dari Aileen saat ditemukan kemarin. Betul-betul sampai hati Maliki ini, dan setelah puas sobat, dia pun pergi meninggalkan lokasi dan juga tubuh kecil Aileen begitu saja di sana. Dia lajukan kendaraannya langsung menuju ke kampung halamannya. Dan setelah digali lebih dalam lagi motifnya oleh polisi, sebuah pengakuan yang tidak kalah mengejutkan keluar lagi dari mulut Maliki. Dia mengaku bahwa dia suka dan bergairah jika melihat Aileen. Astagfirullahaladzim, kaget gak sih sobat? Orang yang sudah dianggap keluarga sendiri oleh Pak Hamidi ternyata menaruh gairah kepada anaknya yang masih balita. Aduh Mbak Tiwul sampai kehabisan akal sehat ini. Dan kemudian atas perbuatannya ini Maliki pun dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bentar banget gak sih ini sobat? Pasal yang disangkakan saat ini yaitu pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 atau pasal 76D junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, kita doakan bersama saja semoga korban dan keluarganya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya ya. Dan untuk adik kecil kita Aileen, semoga sekarang di sana sudah bahagia bermain di taman surga ya nak. Amin ya Allah. Dari kasus ini ada sebuah pelajaran penting yang juga disampaikan oleh tim kepolisian pada saat press release sobat. Jangan mudah percaya sama orang lain, apalagi jika tidak ada hubungan keluarga. Walaupun hubungannya dekat, tetap waspada. Karena tindakan kejahatan justru sering dilakukan oleh orang-orang terdekat yang tidak pernah kita curigai. Karena kejahatan itu kadang terjadi malah dengan orang-orang yang dekat. Orang-orang yang merasa mungkin kita tidak ada kecurigaan. Tolong disampaikan kepada seluruh masyarakat, walaupun mungkin kita dekat dengan seseorang, tetapi kalau hubungannya itu bukan hubungan sedarah, untuk lebih hati-hati. Jadi tetaplah waspada dan jangan pernah lupa berdoa meminta perlindungan dari Yang Maha Kuasa ya sobat-sobat kesayangan Mbak Tiwul semua. Demikian kisah kasus kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.